Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah seorang tokoh masyarakat dari Sulawesi Tengah, tempatnya di Kabupaten Buol. Langsung kita sapa, beliau adalah Kolonel Infanteri Sukriyanto Puluhalawah. Halo Pak Sukri, selamat datang di Pojok Tentara. Terima kasih atas penyambutan Bapak di tempat yang sangat kita idolakan ini. Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Ya, bisa Bapak sapa tanah leluhur Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodoyo habar roti lautat. Semoga kita minda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Wah, amin. Insya Allah. Sahabat, luar biasa. Jauh sekali dari Buol. Saya sudah dengar beberapa waktu lalu Pak Sukri ini merilis satu lagu. Dan kita minta sebelum kita mulai berbincang, dinyanyikan lagu Kabupaten Buol. Apa judulnya? Buol Tanah Pusaka. Buol Tanah Pusaka. Ya. Sahabat, mari kita saksikan Buol Tanah Pusaka. Penuhi panggilan leluhur. Woyonipu kepenuhku, ripunin aku niamaku, pilongan nakano kunaku. Sambil mawate di lago di patendu. Dari bilau sampai ke bukan bunuh dari Gadung sampai Karaman, palele banan sampai ujung Tiluan. Saya Kolonel Infanteri Sukriyanto Puluhalawah, putra Lumpur asli. Kami sudah bertekad untuk siap kembali ke Buol untuk membangun negeri yang sama-sama kita cintai. Woyonipu kepenuhku, ripunin aku niamaku, binongan nakano kunaku, sampai mawate di lago di patendu. Dari biau sampai ke bukan dari Gadung
Mabonu balele baba sampai ujung tiroba. Dari Riau sampai ke Bokap, bukan Bunda Bogu. Dari Gadung sampai Raman ke Lakean. Memeru balele baran sampai ujung tiroan. Wabonu balele baran sampai ujung tiroan. Ada kolom Luar kan. biasa. Ya. Luar biasa ini. Teladan Nusantara. Pak Sukri berada di pojok tentara. Terima kasih atas kunjungannya ke pojok tentara. Tentu Bapak punya tujuan untuk menyampaikan beberapa hal, dan pojok tentara ini sebetulnya adalah satu channel, bukan channel tentara, Pak Sukri. Tahu nggak itu? Pojok tentara. Tentara itu hanya singkatan, dia bukan institusi, tapi singkatan dari Teladan Nusantara. Jadi dengan kehadiran Pak Sukri datang kemari, kami sangat menerima baik. Tentu kami akan mendapatkan berbagai keteladanan dari perbincangan kita. Sahabat pojok tentara, saya perkenalkan, beliau ini adalah Kolonel Infanteri Sukriyanto Pulu Hulawa. Tentu beliau adalah seorang prajurit, seorang perwira, boleh kita katakan salah satu dari berbagai banyak perwira yang baik dan terbaik. Karena sampai saat ini beliau diberi peran, dipercayakan oleh TNI sebagai peneliti media di Badan Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Betul itu, Pak? Benar, Bapak. Nggak salah ya. Siap. Dan siapakah Pak Sukriyanto ini? Dia adalah seseorang yang saat ini ditokohkan di tanah kelahirannya, yaitu di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Buol. Kabupaten Buol ini dulunya adalah bagian dari Provinsi Gorontalo ya, Iya, Pak Sukri ya. betul. Karena berbagai hal, satu hal berpindah menjadi salah satu dari Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Sukriyanto ini adalah satu-satunya putra Buol, alhamdulillah, yang berpangkat kolonel. Artinya sepanjang masa adanya daerah Buol itu, baru inilah masyarakat Buol ini merasa begitu bangga bahwa ada putra daerahnya yang berpangkat sampai tinggi, sampai kolonel. Maka sudah sepantasnya beliau ini menjadi kebanggaan rakyat. Bukankah begitu? Benar, Bapak. Kira-kira belum tentu ada 10, 20, bahkan 50 tahun lagi orang yang berpangkat kolonel ya, muncul dari Buol ya. Ya, seperti itu pernyataan mereka. Itu pernyataan mereka ya. Ya, pernyataan masyarakat Buol seperti itu.
Pak Sukri, saat ini saya mendengar ya, sebagian besar masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahkan sekaliber ketua MUI di sana ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, meminta Bapak ini kembali pulang dan kembali ke kampung halaman untuk mengemban tugas di sana bersama mereka dalam hal membangun daerah tercinta. Dan saat ini Bapak masih berdinas aktif. 3 tahun lagi baru pensiun. Ini bagaimana Bapak melihat dan menyingkapi keadaan ini dari keinginan masyarakat? Silakan. Saya ini adalah prajurit dan Ya. prajurit adalah pilihan. Ya, Bagi seorang prajurit, pengabdian adalah di atas segala-galanya. ya, Prinsip bagi seorang prajurit, di Ya. mana prajurit terlahir dari rakyat, ya, akan bekerja, berjuang bersama rakyat, dan pada gilirannya kita akan mengakhiri pensiun bersama rakyat, kembali kepada rakyat. kembali kepada rakyat. Jadi saya menyatakan siap untuk menyetujui keinginan masyarakat saat ini. Wih, luar biasa ya. Sahabat, tentu ini pilihan yang tidak gampang ya. Dalam artian kembali ke masyarakat, sementara kalau ingin berbakti di tempat lain selain dinas kemiliteran, Pak Sukri ini harus meninggalkan dinas kemiliteran. Artinya Pak Sukri masih 3 tahun lagi berdinas, sementara untuk bisa membangun bersama rakyat, dalam hal ini akan menjadi pemimpin mereka di sana. Ini butuh waktu yang tidak lama lagi, tinggal 8 bulan lagi. Tentu ada prosedur yang harus dilalui. Ini bagaimana Bapak melihat hal ini? Terima kasih Bapak. Ya, Ada satu obsesi di militer. apa? Ada satu harapan di lingkungan militer, di lingkungan kita militer, Ya, ketika dia sudah mendapatkan pangkat kolonel, ya, doanya selalu adalah pingin dapat jenderal. ya, Keinginan besar ini saya sudah tepis ya, demi menyahuti keinginan yang lebih besar dari masyarakat. ya, Mudah-mudahan ini mulia di mata Allah. ya, 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 Akan tetapi ini pun tentunya harus gayung bersambut dengan pimpinan saya. ya, Ketika pimpinan saya merespon dan merestui, Ya. insya Allah saya akan lakukan segalanya demi pengabdian. Kebetulan setelah melihat bagaimana keinginan masyarakat yang ditujukan melalui surat yang ditayangkan kepada pimpinan, pimpinan sudah memberikan dan mengirimkan aturan-aturan melalui Perpang tentang bagaimana tata cara prajurit berhenti dari kemiliteran ketika diinginkan oleh masyarakat dia kembali bekerja dengan masyarakat. Ini adalah amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, kemudian dijabarkan melalui Perpang, Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2020, ya, bahwa prajurit diizinkan oleh pimpinan untuk berhenti ketika dia benar-benar sudah diterima oleh KPU sebagai calon bupati atau wakil bupati, calon gubernur atau wakil gubernur. Demikian, Bapak. Wah, luar biasa ya. Sedemikian sempurnanya peraturan yang dibuat oleh Panglima TNI ya. Artinya mengantisipasi jauh ke depan untuk tidak merugikan prajurit. Artinya pimpinan TNI benar-benar melepas prajuritnya untuk mengabdi kepada masyarakat setelah betul-betul dia dinyatakan sah sebagai calon, baiklah calon bupati, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya. Setelah itu sah, baru surat pengunduran diri itu ditandatangani ya. Bukan begitu ya? Iya, demikian Bapak, betul. Ya, karena memang mengantisipasi bila mana tidak demikian,
prajurit itu ketika sudah dilepas, ternyata dia gagal sebagai calon. Oleh karena prosedur administrasi di sistem perpolitikan. Dan tentu ini sudah diantisipasi oleh pimpinan TNI maupun pimpinan TNI Angkatan Darat ya. Iya, benar. Nah, luar biasa. Ini sahabat, inilah yang perlu diketahui bahwa begitulah adanya prosedur di kemiliteran. Bisakah dia mentuntaskan belum waktunya sebagai prajurit atau dalam dinas keprajuritan kemiliteran? Boleh. Selama ada keinginan dari masyarakat luas, keinginan pemerintah dan keinginan apapun dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia dan sejalan dengan keinginan kebijakan dari pimpinan TNI itu sendiri. Begitu, Pak Sukri ya? Iya, saya kira begitu, Pak. Ya. Begini, Pak Sukri. Kelihatannya Anda begitu yakin dengan keinginan masyarakat sehingga Anda boleh dikatakan yakin, bulat, berani meninggalkan dinas kemiliteran. Seberapa jauh sebetulnya keinginan masyarakat luas itu, terutama di Kabupaten Buol, tempat kelahiran Anda, sehingga Anda betul-betul bertekad untuk kembali kepada mereka dan membangun daerah bersama-sama mereka. Seperti apa? Saya melihat Ini sambil diminum aja. ya, saya melihat bagaimana animo masyarakat Saya minum dulu ya. Ya. yang ingin mendapatkan pimpinannya dari militer. Itu yang pertama. Ya. Karena pernyataan dari tokoh masyarakat sudah 25 tahun dalam kepemimpinan wilayah, mereka belum pernah merasakan bagaimana dipimpin oleh militer. Oleh seorang mantan prajurit lah ya. Oleh mantan prajurit. Ya. Oleh sebab itu, keinginan mereka ini telah diwujudkan melalui pembentukan Forum Masyarakat Buol Bersatu. Forum Masyarakat Buol Bersatu. Buol Bersatu. Ya, pimpinannya adalah Bapak Borati Mumun, Ya. yang pernah menjadi anggota DPR di tingkat provinsi 2 periode dari Partai Golkar. Ya. Dia sebagai ketuanya, dan dia sudah membuat surat yang kesadarannya adalah meminta kepada pimpinan saya, dalam hal ini Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Jadi surat itu berisikan meminta saya untuk bisa kembali ke masyarakat untuk mengabdikan diri di masyarakat. Surat itu ada tertulis, Ada. dan dokumentasinya ada ya. Ada sudah terkirim ya. Sudah kami kirimkan kurang lebih 3 bulan lalu. 3 bulan lalu ya. Ya. Dan saya dengar Anda sekarang sudah mendapat surat penugasan baru, skep jabatan baru sebagai Kepala Seksi Logistik di Korem Gorontalo, jajaran TNI AD yang berada di Gorontalo. Tentu itu sudah dekat dengan Buol. Apakah ini ada kaitannya dengan permintaan masyarakat itu? Saya kira ini ada kaitannya dengan surat yang dilayangkan oleh pimpinan Forum Masyarakat Buol Bersatu kepada Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto. Ya. Karena mungkin beliau melihat saya harus jauh bolak-balik Ya. untuk melakukan sosialisasi, Ya. kemudian bisa melakukan aktivitas dengan masyarakat masih jauh. Ya. Sehingga saya mungkin dipikirkan oleh pimpinan di lingkungan TNI untuk didekatkan dengan masyarakat Buol. Ya. Artinya ketika sudah nanti berdinas di sana, di Gorontalo, sudah dekat dengan tanah kelahiran di Buol, bisa setiap saat berkomunikasi ya. Sahabat Pojok Tentara, apa yang bisa kita lihat di sini sejauh ini? Secara sepintas, secara cepat kita bisa melihat
ada sisi positif dan keteladanan di sini. Begitulah komunikasi sosial yang dilakukan oleh seorang prajurit kepada masyarakat sehingga dia bisa diterima oleh masyarakat, minimal masyarakat di kampung halamannya saja dulu. Terlihat di sini bahwa Kolonel Infanteri Sukriyanto Puluhulawa begitu intens berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Buol, dan terlihat pasti Anda kalau ada waktu sering pulang melihat kampung halaman. Pasti begitu ya? Bukan cuma itu, Bapak. Ya. Jadi orang Buol ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Indonesia. Ya, Ya. dan di mana saya bertugas, selalu saya akan merangkul putra Buol yang Berada di tanah luar rantau. Buol. Berada di tanah rantau. Tanah rantau ya. Ya, saya kasih contoh, ada beberapa masyarakat Buol di tanah rantau yang berada di Ambon. Ya. Dia datang dengan segala keluhannya, itu saya berikan dia modal, saya berikan dia Solusi kekuatan, lah. solusi. Ya. Solusi sehingga dia bisa berdiri sendiri di atas kakinya. Ya, ya, ya. Ya, bahkan ada yang pulang menjadi hebat di kampungnya, Ya. dan saat ini menjadi Ya. simpatisan terhadap kelompok Luar biasa. Ya. Ya, Luar biasa ini. Kalau ini saya salut. Sahabat, itu yang disebut dengan binter, pembinaan teritorial. Jadi siapa saja prajurit itu bisa melakukan pembinaan teritorial, baik satuan maupun perorangan. Nah, Pak Sukri ini melakukan itu berpuluh-puluh tahun ya. Siap. Terutama nggak usah jauh-jauh dengan masyarakat kita dulu saja ya. Iya. Ya kita dekat-dekat dengan masyarakat kita, nah bisa merebak ke daerah lainnya. Begitu Pak Sukri ya. Ya, betul. Ya. Luar biasa sahabat, keteladanan ini. Begini Pak Sukri, bagaimana dengan ketetapan Anda? Ini tidak mudah, tadi sudah kita kedepankan. Seseorang prajurit harus mengakhiri dinas kemiliterannya yang sangat dia cintai berpuluh-puluh tahun. Oleh karena ada panggilan yang sangat menyentuh. Tentu ini tidak bisa kita bilang dianggap sepele. Mungkin bisa Anda tampilkan kira-kira supaya terutama saya sendiri sebagai orang yang mewawancarai Anda dan juga diperlukan bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Buol itu sendiri. Seperti apa sih testimoni mereka saat ini? Seperti apa sih pernyataan sikap mereka sehingga dipastikan baik Anda sebagai orang yang diminta maupun institusi TNI yang yakin akan melepas Anda untuk menjadi bagian dari masyarakat Buol, menjadi pemimpin di sana untuk membangun mereka, membangun negeri tercinta sama-sama mereka. Seperti apa kira-kira pernyataan sikap mereka, keteguhan hati mereka, sampai Anda begitu yakin sekali berani melepas dinas kemiliteran? Silakan. Yang pertama, permintaan masyarakat ini ketika saya masih dengan pangkat mayor, Ya. berulang-ulang masyarakat menelpon saya. Ya. Sampai ada beberapa orang dari tokoh masyarakat Ya. yang sengaja datang ke Jakarta hanya untuk membicarakan masalah itu. Ya. Yang lainnya, mereka sengaja mengirimkan voice mereka, Ya. baik melalui voice media sosial, Ya. kemudian tayangan-tayangan pernyataan sikap masyarakat, Ya. mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mantan-mantan pejabat, semua memberikan pernyataan sikap bahwa siap Ya. mendukung
suksesi 2024. Ya. Dan tentu ini saya monitor juga ada di FB, Instagram. Saya lihat betapa gencar sekarang ikon-ikon yang diapungkan oleh masyarakat Buol tentang Anda ini. Ini seperti apa? Termasuk di Kogel. Ya. Jadi begini, marga saya ini marga yang lebih berafiliasi ke marga Gorontalo. Gorontalo ya. Ya. Akan tetapi nenek saya dari pihak bapak itu Ya. adalah kelahiran Buol asli. Buol. Buol asli. Ya, Sehingga sebelah bapak saya ini adalah Buol asli, sebelah ibu saya Gorontalo asli. Ketika mendengar saya kembali ke Gorontalo, ini berebut, kalau saya melihat Devi berebut antara Ya. masyarakat yang berada di Gorontalo juga pingin saya harus kembali membangun Gorontalo. Ya. Dan masyarakat sebagian besar Ya. yang berada di tanah kelahiran orang tua saya meminta saya supaya jangan mengambil salah sikap, harus kembali ke Buol untuk menjadi bagian dari mereka. Karena itu adalah tanah kelahiran. Ya. Tanah leluhur. Berarti Anda lahir di Buol ya? Ya, tanah leluhur saya. di Tanah sana. leluhur di sana ya? Bapak saya juga lahir di sana. Nenek saya meninggal di sana, kuburnya ada di sana. Iya. Luar biasa ya. Jadi nanti kita tayangkan terutama testimoni masyarakat Buol, bagaimana antusiasme mereka terhadap Pak Sukri ini, nanti kita perlihatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Mangge, salah seorang pemangku adat Buol, sekaligus pengurus adat Buol, dan juga sebagai ketua para purnawakti pensiunan di Kabupaten Buol. Sangat mendukung dan meminta dengan sangat saudara kami, keluarga kami, Kolonel Sukrianto untuk kembali ke Buol untuk membangun daerah kami, Kabupaten Buol, karena selama ini kami sangat mengharapkan kesediaan beliau untuk kembali ke kampung halamannya untuk kami jadikan sebagai yang akan memimpin Kabupaten Buol insya Allah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suaib Manto, pimpinan Pondok Pesantren Farid As-Soleh, meminta kepada Kolonel Sukrianto Buluhulawa untuk kembali ke Buol, mencalonkan sebagai Bupati Buol. Insya Allah kami siap mendukung. Bagaimana cara lompat dari pesawat? Ini payungnya, ini teorinya. Begitu saya suruh lompat, berani nggak? Kenapa? Karena saya punya ilmu. Sama dengan elang tadi. Ketika si elang khawatir, yakinilah ketika kamu menghafal Al-Quran yang banyak, insya Allah Allah akan selalu melindungi kamu. Apa yang terjadi saat ini di Palestina, ketika anak-anak Palestina melihat pesawat yang datang, dia akan menunjuk, pasti pesawat ini membawa nama saya, dan dia akan menembakkan rudalnya dan pasti akan menembak saya. Sedikit pun dia tidak merasa takut, karena ketika dia sudah menghafal Al-Quran, semakin dia setiap harinya bermesra-mesra dengan Allah, dan dia tidak takut menjemput kematian, karena kematian bagi dirinya adalah lebih dekat secepatnya dengan Allah. Nah, mudah-mudahan itu sebagai referensi mengapa Pak Sukrianto ini harus segera dalam waktu dekat kembali ke tanah leluhurnya. Dan satu pertimbangan juga, karena memang jika ingin membangun di tanah kelahiran harus di tahun ini ya. Siap. Karena memang untuk melalui ajang pemilihan bupati itu berada di dalam tahun 2024 ini. Betul. Jadi kalau tidak ikut sekarang, mungkin menunggu 3 tahun ke depan sudah kehilangan momentum. Bukankah ini menjadi pertimbangan Pak Sukrianto? Saya kira seperti itu. Ya, karena kalau menunggu lagi tunggu pensiun berarti 5 tahun ke depan. Ya. Kalau 5 tahun ke depan
mungkin usia pun sudah mulai agak menanjak naik, Ya. tidak begitu energik lagi ya. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kita di Ya. militer, walaupun memang Ya. kita ada ungkapan kalimat, Ya. tidak ada prajurit yang hebat. Ya. Yang ada adalah prajurit yang terlatih. Ya. Akan tetapi umur tidak bisa memungkiri. Ya. Dan satu hal yang positif, Pak Sukri, ini pendapat pribadi saya ya, dengan keseriusan masyarakat meminta Anda membangun Kabupaten Buol sebagai bupati lah di sana, Anda timbal balik menunjukkan bahwa Anda rela meninggalkan dinas kemiliteran walaupun sudah berpangkat kolonel, dan cita-cita seorang kolonel sahabat adalah jenderal. Tapi demi panggilan tanah leluhur, bahkan saya dengar mantan-mantan bupati, dari bupati 1, 2, 3 sampai yang terakhir, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat menginginkan beliau segera kembali, dan mereka mengatakan inilah saatnya. Bukankah begitu, Pak Sukri? Ya, dari obrolan-obrolan singkat, Ya. Memang kelihatan sebagian besar dari tokoh masyarakat menginginkan saya untuk kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri tanya jawab ini ya, bincang-bincang ini ya, ada satu hal yang saya tanyakan. Kelihatannya di samping keinginan masyarakat ingin meminta Anda kembali ke tanah leluhur ya, kampung halaman ya, tapi kelihatannya Anda kenapa begitu yakin dan ingin juga segera kembali ke tanah leluhur itu. Artinya gayung bersambut. Dan mudah-mudahan ini sejalan juga dengan keinginan dan arahan dari pimpinan institusi TNI Anda ya. Dan sebetulnya apa sih yang menjadi perhatian Anda di Buol itu? Terima kasih Bapak. Buol ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam. Ya. Ya. Dan inilah bagian poin utama dari masyarakat Ya. meminta saya, di mana mereka tahu bahwa Ya. di mana-mana TNI selalu melakukan pendampingan terhadap seluruh rakyat negeri ini dalam mengangkat ekonomi kerakyatan. Ya. Nah, oleh karena itu mereka meminta saya, sehingga saya memberikan sautan, saya akan mampu mengangkat seluruh sumber daya alammu, tapi dengan cara yang pertama, saya akan menjadikan sumber daya manusia yang unggul. Agar bisa mengelola sumber daya Agar alam. bisa mengelola sumber daya alam. Apa aja sumber daya alam? Sumber daya alam yang dimiliki mulai dari potensi emas yang berada di 7 titik. Pertambangan ya. Pertambangan, Dan batu bara, nikel, minyak yang apabila dikelola kurang lebih 600 tahun belum tentu habis. Hasil Menurut- penelitian dari ahli geologi. Dan itu data sudah ada dan tersaji. ya. Belum lagi sumber kelautan yang berlimpah, Ya, perikanan ya. perikanan, yang apabila saya pulang kampung itu busuk ikan itu, artinya berlimpah sumber daya perikanan. Akan tetapi yang jadi Surplus persoalan, lah. ya, Ke ikan. ya, akan tetapi yang jadi persoalan, tidak ada tempat penampungan ikan yang bisa mewadahi itu. Ya. Saya akan sebar di 3 pelosok negeri. Saya taruh di paling ujung barat, saya akan taruh di tengah-tengah, dan saya akan taruh di ujung timur. Tempat-tempat pengawetan. Karena ini akan Artinya menguntungkan di daerah. wilayah Kabupaten Buol itu saja. Ya, Di kalau barat, menurut saya, iya. barat, Di sebelah barat saya akan letakkan satu, baratnya Buol. baratnya Buol. Ya, baru di tengah Kemudian di tengah dan di daerah paling timur. sebagai tonggak-tonggak untuk Ya, pemasaran hasil laut itu ya. hasil laut. Tentu ini yang akan mengangkat ekonomi Perekonomian kerakyatan. rakyat ya. Ya. Kemudian ada satu izin jenderal. Ya. Saya dalam rangka mengangkat sumber daya manusia, Ya. supaya manusianya ini unggul, Ya. saya akan merekrut
siswa-siswa yang juara dari seluruh SMP dan akan menggratiskan mereka pada sekolah tingkat SMA, tapi melalui seleksi. Seleksi kesehatan. Di Kabupaten Buol itu ya? Iya, seleksi kesehatan, seleksi psikologi, seleksi mental, dan seleksi fisik. Tentu bila mana tingkat perekonomian sudah bergulir dan mencapai puncak dari hasil sumber daya alam yang disampaikan tadi ya? Tidak, justru ini harus lebih awal. Oh, Sumber daya alam akan terkelola ketika sumber daya manusianya hebat. Jadi saya akan menjadikan sumber daya manusia unggul Oke. yang bisa mendampingi saya untuk mengangkat sumber daya alam yang ada di wilayah. Ya. Sahabat, berarti ini adalah konsep awal beliau untuk mengangkat sumber daya alam tadi harus melalui peningkatan sumber daya manusia dulu ya. Dan bagaimana konsep Mbak Sukri untuk nanti setelah katakanlah sumber daya alam itu berhasil dikelola, tentu dia harus kembali lagi kepada masyarakat. Bagaimana konsep untuk mengembalikan kekayaan itu menjadi juga kekayaan masyarakat? Kita harus melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Ya. Saya sudah melihat langsung kondisi yang ada di lapangan, di mana petani-petani saat ini, ketika hasil panennya begitu muncul, yang ada hanya untuk bayar hutang-hutangnya di tengkulak. Ya. Ini saya harus potong ini, jalur ini. Ya. Bagaimana cara memotongnya? Pemerintah harus menyiapkan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Mulai dari pupuk, bibit, dan seluruh yang dapat mendukung hasil pertaniannya disiapkan oleh pemerintah. Nah ini tidak perlu dia harus meminjam uang kemana-mana, karena dia harus meminjam kepada pemerintah. Hasil pertaniannya harus pemerintah yang beli, agar harga yang ada di pasaran bisa kita kontrol. Oke, luar biasa ya. Ya. Jadi ini sahabat Pojok Tentara, ini bincang-bincang kecil. Izin minum Bapak. Sama-sama kita minum. Bincang-bincang kecil, baru garis-garis besar lah. Kira-kira nanti Anda akan diundang kembali ke sini untuk kedua kali. Setelah tentunya begitu terlihat arah yang jelas, benar-benar Anda akan menempuh di jalan yang baru ini, di jalur politik tentunya. Tentu setelah ada restu dari pimpinan TNI dan sejalan dengan keinginan masyarakat, dan Pojok Tentara ini akan mengundang kembali Pak Sukrianto ini untuk menjelaskan secara detail apa visi dan misi dan bagaimana konsep pembangunan Kabupaten Buol itu. Bagaimana konsep pembangunan fisiknya, kemampuan non-fisiknya, pembangunan non-fisiknya. Terutama ya, pembangunan secara utuh untuk meningkatkan kesejahteraan negeri di Kabupaten Buol ini ya. Bersedia ya kita panggil kembali ya. Makasih Bapak. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin ada keteladanan yang perlu disampaikan gitu. Apa semacam himbauan gitu kepada masyarakat di Buol sana, dan juga mungkin kepada rekan-rekan prajurit lah tentang bagaimana menyikapi alih profesi untuk terjun ke dunia politik. Jadi ada dua hal kira-kira bisa disampaikan. Pertama, kepada masyarakat Buol yang menginginkan Pak Sukri kembali ke sana dalam waktu yang cepat, karena mereka melihat waktu yang hanya ada di tahun ini. Himbauan kepada mereka seperti apa? Yang kedua, mungkin sedikit bahan pemikiran kepada rekan-rekan prajurit, bagaimana melakukan proses pengalihan tugas.
alih profesi kita dari dinas kemiliteran menuju ke satu titik melalui sistem politik karena diminta oleh masyarakat yang lebih luas. Tentunya sejalan dengan arahan kebijakan dari pimpinan TNI. Bagaimana? Silakan. Terima kasih Bapak. Pojok tentara. Ya. Yang pertama, kami sekeluarga memberikan apresiasi terhadap pimpinan TNI yang sudah memberikan restu ke kami untuk bergerak bersama-sama dengan rakyat melalui Perpang nomor 50 tahun 2020. Tak lupa saya pribadi dan keluarga besar kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh prajurit yang berada di teritorial. Ini adalah wujud keberhasilan Komsos TNI sehingga kehadiran saya di lingkungan masyarakat langsung dapat diterima oleh masyarakat saat ini karena kerja nyata dari Komsos TNI. Kemudian kepada masyarakat, tentu kami menaruh harapan. Ketika masyarakat meminta, kami sebagai seorang prajurit akan siap mewakafkan diri ini, jiwa dan raga untuk masyarakat. Yang penting masyarakat meminta. Ingat, saat ini kami masih aktif dan kami harus melepas segalanya buat masyarakat. Tentu akan berbanding sama dengan perjuangan masyarakat di lapangan untuk menggapai cita-cita Buol sejahtera, Buol hebat, dan pada akhirnya Buol aman. Demikian. Luar biasa ya. Sahabat ya. Kita dengar lagi tekad dari beliau. Mudah-mudahan ada sedikit keteladanan yang tadi disampaikan oleh Pak Sukrianto. Bulu Hulawa ini ya. Siap. Luar biasa. Kepada dua hal. Pada masyarakat Buol maupun rekan-rekan prajurit, terutama kepada pimpinan TNI yang memfasilitasi prajurit yang akan beralih profesi melalui Perpang ya. Iya. Dan kita ulangi lagi, sangat apresiasi begitulah pimpinan TNI mengantisipasi yang akan melepas prajuritnya untuk berkontestasi setelah yakin dan benar adanya sah, dinyatakan sah sebagai calon, baik itu calon bupati, gubernur, wali kota, dan lain sebagainya, legislatif dan lain sebagainya. Sahabat Pojok Tentara, terutama masyarakat Kabupaten Buol, Pojok Tentara ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Buol yang telah kita dengar tadi bersama bagaimana pernyataan sikapnya tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, tokoh pemuda, bahkan nelayan, unsur-unsur kelompok tani, segala macam berbagai lapisan masyarakat di Buol memanggil Kolonel Infanteri Sukrianto Puluhulawa. Dan pilihan Anda sudah tepat. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan untuk mencari putra-putra terbaik Buol seperti yang ada saat ini, seorang kolonel, seorang perwira yang berpangkat kolonel harus mengubur cita-citanya sebagai seorang jenderal karena ingin mengabdi kepada masyarakat di Kabupaten Buol atas panggilan tanah leluhur. Dan belum tentu 10, 20, bahkan sampai 50 tahun ke depan akan ada putra-putra dari Kabupaten Buol lagi yang bisa mencapai karir militer sampai berpangkat kolonel seperti ini. Kami mendoakan semoga Kabupaten Buol ke depan dipimpin oleh orang-orang yang amanah, jujur, dan
dicintai rakyatnya, bahkan mencintai rakyatnya. Sahabat Pojok Tentara, demikian bincang-bincang kecil kita. Semoga kita mendapatkan keteladanan sedikit pun apa saja kita dapatkan dari perbincangan ini. Pak Sukri, kita sama-sama menuju ke kamera, sama-sama kita berikrar Pojok Tentara, teladan Nusantara. 2 kali ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Pojok Tentara, teladan Nusantara. Pojok Tentara, teladan Nusantara. Wah, terima kasih Pak Sukri. Terima kasih. Semoga berhasil ya. Teladan Nusantara.